Waalaikumsalam. Pak Sigit, kami dari pengajar praktik dari CGP Ibu Musaidah sama Bapak Taufik berkunjung kemari untuk melakukan pendampingan yang pertama. Pendampingan tersebut terkait dengan refleksi awal kompetensi guru. Nah, mengapa kami melakukan kegiatan pendampingan yang pertama ini? Kami ingin melihat dari dekat capaian-capaian setelah CGP tersebut mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, kami mohon izin perkenan Bapak untuk melakukan kegiatan di SMKN 1 Pasuruan. Pada prinsipnya, monggo ibu-ibu pendamping untuk mendampingi guru-guru kami yang ikut di penggerak tahap 6. Tahap 6 ini monggo nanti apa yang dibutuhkan dari teman-teman pendamping ke peserta berpenggerak ini mungkin bisa dikomunikasikan nanti melalui teman-teman peserta kepada saya. Nanti apa yang dibutuhkan ya kita siapkan, termasuk nanti mungkin saya juga ingin laporannya kemajuan teman-teman yang mengikuti peserta berpenggerak ini. Oh ya, nantinya kan harapan saya nanti Bu Moisa yang dapat ilmu itu kan bisa disemikan ke teman-temannya satu kompetensi kalian, selain nanti ke teman-teman yang lainnya. Walaupun di sini ada KP, komite pembelajaran, nanti ada lagi tim CGP ini biar mendukung KP kami. KP itu komite pembelajaran. Karena kita sekolah pusat keunggulan ada KP-nya. Saya Musaidah, CGP Angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Pasuruan. Saya memiliki ide untuk mengevaluasi pembelajaran saya dengan cara meminta pendapat murid tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan. Hal ini hampir tidak pernah saya lakukan atau jarang sekali saya lakukan. Nah, setelah ini saya akan meminta siswa saya untuk memberikan refleksi tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi hal-hal mana yang mereka suka, hal-hal mana yang mereka kurang suka, karena belum tentu apa yang menurut saya mereka suka itu mereka benar-benar suka. Alhamdulillah baik, bagus ya. Alhamdulillah Bu Ida. Kita bertemu dalam pendampingan yang pertama Bu Ida ya. Terima kasih. Ketika Bu Ida melaksanakan kegiatan pembelajaran daring terkait dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara, apakah ada yang perlu dikomunikasikan untuk kegiatan hari ini? Terkait pembelajaran Ki Hajar Dewantara, saya rasa tidak ada hal yang maksudnya yang mengganggu, tidak ada hal yang menghambat. Jadi ketika belajar modul Ki Hajar Dewantara mungkin saya sangat tertarik ya, jadi isi di dalamnya itu luar biasa, seperti menguliti guru gitu. Jadi semakin saya baca semakin tertarik dan itu jadi membuat saya termotivasi. Sekalipun saya tidak punya waktu banyak, tetapi saya sisip-sisipkan waktu di antara waktu istirahat saya untuk mempelajari lagi dan mempelajari. Ya, bagus.
ketika sudah termotivasi tersebut, apa terselip harapan yang diinginkan? Iya pasti ya. Dan ini karena isi-isi di dalamnya itu sangat menyentil hati saya, jadi itu otomatis menjadi motivasi intrinsik bagi saya untuk bagaimana sih saya bisa mewujudkan kelas Ganjar Dewantara. Ya. Dan mungkin step by step saya akan berupaya untuk mewujudkan kelas di harapan. Kalau boleh tahu, kelas yang bagaimana yang Bu Ida harapkan? Iya. Ya. Kalau saya menangkap kelas yang begitu menyenangkan, kelas yang sangat berpihak kepada murid, kemudian kelas yang siswanya itu bahagia bersama saya. Jadi saya kebetulan mengajar pelajaran kejuruan yang setiap tatap muka itu bisa 7 jam, bisa 8 jam. Itu kalau kelasnya tidak bahagia, saya yakin anak-anak akan tersiksa selama itu. Jadi saya berupaya untuk bagaimana sih anak-anak ini belajar bersama saya itu bahagia dan menikmati 8 jam pelajaran. Menurut Bu Ida, berarti kekhawatiran itu bisa ditekan atau bagaimana ini? Ya, kalau ke kelasnya sih kekhawatiran tidak ada ya, tapi kekhawatiran saya justru pada bagaimana seorang siswa ketika mengikuti program pembelajaran dari JDP. Karena kan saya di rumah jam 1, sementara sekolah saya ini pulangnya jam 3 jam setengah. Jadi saya harus bisa mengatur waktu sedemikian rupa. Misalkan saya harus ngajar sampai jam 3, schedule-nya jam 1 itu. Maka di awal pembelajaran saya akan desain sedemikian rupa sehingga di saat itu anak lebih diskusi dan mungkin yang bisa saya lakukan. Tapi pengalaman selama ini bisa dihandle? Pengalaman selama ini alhamdulillah masih bisa. Ya. Meskipun terkadang tugasnya di Indonesian Time tapi masih belum melampaui due Ya, tetap semangat ya Bu Ida. Terima kasih. Ini Bu Ida, apa yang dibaca? ini Bu ada kreasi barang-barang dari barang bekas. Oh iya, Bu Ida gemar membaca, terinspirasi dari apa Bu Ida? Ya, lumayan gemar dari belajar modul di CGP itu, terutama modul 1. Di dalamnya kayaknya kita harus mengamalkan kreativitas siswa. Kemudian semua pembelajaran siswa, menurut kita harus berpihak pada siswa. Iya. Nah, buku ini rasanya menarik dan cocok kalau saya terapkan di kelas saya. Oh begitu ya. Apakah anak-anak selama ini senang dalam kegiatan pembelajaran yang dikelola oleh Ibu Ida? Kalau saya melihat sih setelah saya belajar ini, saya coba untuk menerapkan tahap demi tahap sekaligus tidak bisa sesempurna kelasnya KHD ya. Saya akan mengajarnya banyak pelajaran-pelajaran eksak ya, kimia, yang anak-anak cenderung spartan gitu. Nah, sesekali saya kasih game di awal pelajaran, sesekali saya selipkan guyonan tapi yang masih mengarah ke konsep-konsep kimia. Itu rasanya mereka senang sekali. Dan saya masuk lagi, Bu, game lagi gitu. Iya. Berarti Bu Ida seorang guru yang kreatif ya kalau begitu ya? Menuju ya, masih menuju kreatif, inovatif Bu Ida? Jadi, saya biasanya memperhatikan anak-anak. Kalau sekiranya mereka sudah mulai boring gitu, bosan, maka saya sisipkan sesuatu yang bisa membuat mereka bergairah lagi. Iya, ya oke. Oh ya Bu Agung, alhamdulillah saya sudah berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan. Hal baik yang saya rasakan, kelas saya menjadi lebih hidup, anak-anak lebih semangat belajar, dan mereka kelihatan riang. Saya bisa mengamati dari wajahnya. Ya baik Bu Ida, kalau boleh tahu perubahan yang bagaimanakah yang dimaksud oleh Bu Ida? Perubahan suasana kelas. Jadi saya merasakan suasana kelas lebih santai, lebih bersahabat. Kemudian anak-anak saya lihat lebih riang dalam melakukan pembelajaran bersama saya. Itu terkait dengan prinsip apa ya kalau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara Bu Ida? Kalau menurut saya kelas yang berpihak pada murid. Iya. Guru sebagai seorang fasilitator, sebagai penuntun untuk mengembangkan bakat alamnya anak. Jadi juga untuk bisa mengembangkan kodrat zamannya mereka. Jadi karena mereka sekarang hidup di era milenial, maka saya berupaya juga untuk mengembangkan pembelajaran-pembelajaran yang terkait dengan itu. Ya, bagus. Bagus Bu Ida yang sudah dilakukan. Nah, sekarang apakah
perubahan konkret tersebut sudah dituangkan dalam jurnal refleksi Dwi mingguan. Ya, alhamdulillah sudah saya tuangkan Bu Agung, dan ke depan saya sih berharap bisa mempertahankan ini dan bisa menambah lagi sehingga pembelajaran saya lebih variatif, tidak monoton. Ya. Oh ya Bu Agung, saya ada pertanyaan. Saya sebetulnya sudah punya Google Site, ada blog, tapi secara umum, tidak khusus Merdeka Belajar. Nah, berarti saya apa harus membuat lagi ya Bu yang Merdeka Belajar? Oh ya baik. Gini Bu Ida, itu Bu Ida perlu membuat portofolio digital, yaitu portofolio terkait dengan ini, rekam jejak. Rekam jejak aktivitas Bu Ida selama mengikuti kegiatan pembelajaran daring dan lokakarya orientasi. Dan itu pun nanti sampai terakhir ya, karena disitulah kita bisa melihat profil Bu Ida sebagai calon guru penggerak yang hebat. Begitu Bu Ida. Oke, saya sudah siapkan sih Bu isinya kayak jurnal-jurnalnya, tapi belum saya tuangkan. Bu Agung, saya bisa minta tolong dibantu. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu rencana program kerja Bu Ida, komponen apa sajakah yang akan ada di Google Site tersebut? Oh gitu. Iya. Misalkan yang pertama kelas KHD gitu Pak Bu. Boleh. Selanjutnya Rencana tentang saya sih, nggih. diri sendiri ada nggak? Rencana saya itu ini Bu, kemarin saya bagi-bagi topiknya sesuai dengan topik-topik di modul itu. Jadi misalkan modul 11 saya membuat kelas KHD, modul 12 gitu. Rencana saya seperti itu. Gimana Bu? Ya boleh. Itu bergantung dari kreativitas dan inovasi dari CGP. Yang penting portofolio tersebut mampu kita melihat siapakah CGP tersebut dengan peran yang aktif ya. Peran aktif dalam arti apakah CGP tersebut mampu menerapkan pembelajaran berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, atau CGP tersebut masih stagnan dengan perubahan yang hanya pada dirinya sendiri dan masih belum menyasar ke komunitas yang lain atau peserta didik yang lain. Begitu Bu Ida. Terima kasih Bu Agung. Ya. Bu Agung, saya Ya. ini merasa masih kurang, ada hal yang saya merasa kurang, antara lain komunikasi dengan orang tua. Jadi kebetulan saya mengajar di kelas 10, belum terlalu lama. Biasanya komunikasi itu ketika mengambil rapor gitu. Nah ini kebetulan belum ada gitu. Cuman mungkin anak-anak yang berkasus saja yang saya sempat mendampingi bersama orang tua. Nah untuk anak yang baik-baik saja ini belum punya kesempatan. Saya biasanya kalau pembagian rapor, nah dalam 3 bulan ini belum ada, jadi saya masih belum komunikasi. Kalau yang saya rasa sudah saya kembangkan itu ini bekerja sama untuk mengadakan acara dengan teman-teman sejawat, tidak hanya yang sejurusan, juga di jurusan-jurusan lain. Kalau itu sudah sering saya lakukan, misalkan di Dharma Wanita, di program sekolah, terutama sekarang sekolah alhamdulillah dapat bantuan program pusat keunggulan. Nah di situ banyak sekali kegiatan yang alhamdulillah saya terlibat di dalamnya. Kemudian ini lagi Bu Agung, mungkin karena kimia analis ini tidak ada yang jurusan kimia analis, jadi ketemu dengan rekan sejawat itu yang dari sekolah lain agak jarang. Jadi saya hanya bisa mungkin sama teman-teman saja, itu pun jarang. Iya, baik Bu Ida. Terkait dengan yang pertama tadi ya, komunikasi dengan orang tua, itu biasanya memang yang dilakukan Bu Ida itu hanya anak yang bermasalah saja. Iya itu. Kalau anak yang berprestasi, apakah masih ada komunikasi atau tidak? Kalau dalam 3 bulan ini kebetulan belum ada event-event. Kalau pas sudah ada event biasanya saya juga minta bantuan mereka mendampingi di rumah. Berarti masih ada komunikasi kan? Masih ada. Ya, berarti gunakanlah jalan komunikasi itu untuk istilahnya menjalin hubungan yang erat. Ya tentunya hal ini kalau menurut Bu Ida, kalau sudah terjalin hubungan erat dengan orang tua, kira-kira hasilnya bagaimana Bu Ida? Saya rasa hasilnya akan lebih baik karena saya merasakan di periode sebelumnya itu orang tua jadi lebih care kepada program-program sekolah. Kemudian orang tua juga bisa memantau anak saya jam segini lagi ada kegiatan di sekolah, kegiatan apa, bersama siapa. Jadi dengan begitu orang tua juga lebih percaya kepada apa yang disampaikan anak dan bisa mendampingi ketika di rumah.
Iya, baik. Rencana kedepannya bagaimana terkait dengan hal yang menjadi kekhawatiran tersebut? Rencana ke depan sih saya kepingin lebih intens berkolaborasi dengan teman-teman, terutama yang sejurusan untuk mendesain pembelajaran sedemikian rupa sehingga lebih menarik lagi. Kemudian kalau terkait dengan orang tua, mungkin nanti setelah pembagian rapot atau setelah ini saya akan himpun WA seluruh orang tua, kemudian saya buatkan grup orang tua untuk saya mengkomunikasikan hal-hal terkait kegiatan sekolah dan traktirnya. Ya bagus itu ya. Itu brilian Bu Ida, saya yakin Bu Ida bisa ya. Nah setelah ini intinya Bu Ida itu memiliki hal yang spesifik ya. Sebenarnya Bu Ida memiliki nilai lebih. Bu Ida sudah mampu menjalin komunikasi dengan orang tua, namun yang tadi perlu diintensifkan. Tadi Bu Ida sudah menyampaikan perlu dibentuk grup WA ya, grup WA agar komunikasi itu lancar dan tidak terkendala. Karena sekolah setingkat SMK ini luar biasa. Anaknya adalah remaja ABG yang tentu banyak pemikiran, banyak keinginan, banyak kemauan yang guru paling tidak harus menyesuaikan terkait dengan karakteristik mereka yang berbeda ya. Iya. Karakteristik yang berbeda diantaranya apa coba Bu Ida? Iya, mungkin latar belakang pendidikan orang tua mereka berbeda, kemudian sosial ekonomi mereka berbeda, kemudian tipe belajar mereka juga mungkin berbeda. Iya. Gemarannya juga berbeda, mungkin itu Bu Agung ya. Iya bagus. Betul itu Bu Ida, saya setuju dengan pendapat Bu Ida tadi. Bu Ida, terkait dengan hal ini, kalau boleh tahu simpulannya, posisi Bu Ida sebenarnya ada di kategori yang bagaimana? Mampu berkembang, sudah berkembang, sedang berkembang, akan berkembang, atau bagaimana? Mungkin ini yang pantas menilai orang lain ya. Kalau saya sih tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa mampu. Barangkali saya hanya berani bilang saya siap berkembang. Siap berkembang, sudah berkembang ya. Sudah berkembang ya. Iya. Oke, Bu Ida tetap semangat ya. Terima kasih Bu Agung.